kenaikan pangkat itu menjadi salah satu keuntungan PNS ya. Jadi bagi PNS yang sudah memenuhi syarat, sudah bekerja selama 2 tahun 3 tahun, kalau yang dulu 3 tahun itu paling cepat untuk naik pangkat, tapi sekarang 4 tahun dengan adanya peraturan PKN yang baru, jadi kita paling cepat itu 4 tahun untuk naik pangkat. Nah, persyaratannya apa saja ini juga tergantung jabatan yang diduduki itu apa. Jadi ketika jabatan yang diduduki itu misalnya ini saya coba panggil salah satu, misalnya dia adalah JFT. JFT itu apa? JFT itu adalah jabatan fungsional tertentu, misal guru atau penghulu, pengawas, penyuluh, bisa peralatan komputer, ahli perencana, analis kepegawaian, analis sumber daya aparatur, arsiparis, dan yang lain-lainnya. Jadi misal kita pilih JFT, apa saja syaratnya? Yang pasti itu adalah ijazahnya. Jadi kita harus memenuhi ijazahnya. Ijazahnya itu ijazah yang terakhir dan ijazah yang diakui. Ijazah yang diakui itu adalah ijazah yang masuk ke SK kita, ataupun ketika kita sudah ketika kita sudah lulus S2, kita sudah mempunyai ijazah S2 dan sudah diajukan pencantuman gelarnya, maka itu bisa diakui dan bisa dimasukkan di sini. Tapi kalau belum melalui proses pencantuman gelar, ya jangan dimasukkan, karena nanti juga akan percuma. Yang diakui itu adalah ijazah S1-nya, bukan ijazah S2-nya. Begitu juga dengan transkripnya. Transkripnya juga sama, itu mengikuti dengan ijazahnya. Jadi jangan sampai ijazahnya S2 transkripnya S1, atau ijazahnya S1 transkripnya S2. Jadi mohon disamakan. Kalau memang yang sudah mendapat izin dan pencantuman gelar itu yang diakui adalah ijazah S1, maka pakai S1-nya. Tapi kalau sudah diakui gelarnya S2-nya, maka silakan pakai S2-nya. Begitu juga ketika sudah diakui S3-nya, maka silakan cantumkan S3-nya, ijazah dan transkripnya. Kemudian selain itu juga pastikan pak barunya itu cukup. Nah, pak barunya itu seperti apa? Pak baru itu adalah penilaian angka kredit Bapak Ibu sekalian. Nanti yang nilainya yang di bawahnya itu menunjukkan dapat dinaikkan pangkatnya ke 3B misalnya. Kalau sekarang golongan pangkatnya itu di 3A. Jadi pastikan pak barunya itu cukup dulu. Kalau misalnya pak barunya tidak cukup, ya nggak usah diusulkan KP, maksudnya nggak usah diusulkan kenaikan pangkat. Kemudian juga pastikan Anda punya pak lamanya. Jadi pak baru itu akan didampingi oleh pak lamanya. Jadi di tabel pak baru itu nanti akan dijelaskan juga nilai-nilai, akan dirincikan juga nilai-nilai yang ada di pak lamanya. Jadi ini digunakan untuk memastikan perhitungannya itu sudah benar atau belum. Selain pak baru dan pak lama, juga siapkan juga SKKP terakhir. SKKP terakhir itu apa? Itu surat keputusan kenaikan pangkat terakhir. Jadi misalnya dengan sekarang golongan 3A mau naik ke golongan 3B, maka pastikan jenengan sudah punya scan-nya untuk yang SKKP 3A-nya, karena pasti wajib dimasukkan di sini. Kalau misalnya gini, Pak, SK 3A-nya saya misalnya ada di bank nih, atau sudah ada dipegang, ya tidak apa-apa, silakan pegang fotokopiannya, tapi dilegalisir. Jadi semua dokumen itu dilegalisir ketika tidak ada yang aslinya. Yang syaratnya setelahnya yaitu adalah SKP barunya. Jadi pastikan SKP barunya, misal sekarang tahun 2023, maka SKP barunya itu adalah SKP 2022. Jadi pastikan SKP barunya, SKP 2022-nya itu ada dan sudah di-scan. Kemudian juga pastikan SKP lamanya adalah SKP 2 tahun yang lalu. Misal sekarang tahun 2023, maka SKP lamanya adalah tahun 2021. Jadi siapkan SKP 2 tahun terakhir, SKP 2021 dan SKP 2022. Nanti silakan dipisah, silakan di-scan masing-masing, karena itu akan menjadi persyaratan masing-masing. Nah, ini ada lagi itu syaratnya serdik atau serdik itu untuk guru, ini khusus untuk guru ya. Jadi bagi guru wajib dimasukkan serdiknya. Untuk pengawas tidak perlu, meskipun dulu pengawas madrasah itu punya serdik, itu tidak perlu dimasukkan. Jadi khusus masukkan bagi guru saja. Nah, ada lagi yang khusus, misal ini SKPNS atau SKCPNS. Nah, ini diperlukan ketika Bapak Ibu dari golongan 3A mau golongan 3B. Jadi akan dipastikan lagi SKPNS-nya itu 3A
dan SK CPNS itu juga di 3A. Nah, SK PNS ini untuk golongan 3A nanti akan sama dengan SKKP terakhir. Jadi akan sama karena ya SKPNS yang jenengan itu adalah SKKP terakhirnya jenengan. Selain itu dokumen apa lagi yang mungkin bisa dimasukkan? Nah, itu misal kayak SKPMK dan yang lain-lain. Nah, ini adalah KP yang dari golongan fungsional atau jabatan fungsional tertentu. Ini untuk golongan 3A nggih. Misal kita rubah untuk ke golongan 3B. Sama ijazah, transkrip, pak barunya dan pak lamanya SKKP terakhir, SKP yang baru 2022, SKP yang lama 2021, serdiknya ini jika guru, SK jabatan fungsional. Ini karena dari golongan 3B ke 3A. Jadi 3B itu adalah ini misal guru ya, guru ahli pertama maka akan naik ke guru ahli muda, maka dibutuhkan SK jabatan fungsional. Nah, untuk mendapatkan SK jabatan fungsional ini gimana? Ini prosesnya agak panjang ya. Ketika jabatan fungsional mau naik pangkat dari 3B ke 3C, maka dia harus ikut UKOM dulu. Nanti ketika sudah ikut UKOM, baru bisa turun SK jabatan fungsionalnya karena sudah beralih dari ahli pertama ke ahli muda. Tapi di sini untuk dari 3B sudah tidak muncul lagi SK CPNS dan SK PNS-nya karena SKKP terakhirnya jenengan yang di sini itu sudah golongan 3B. Nah, ada yang lain mungkin ketika KP-nya reguler atau pelaksana, ini adalah jabatan fungsional umum, pelaksana atau reguler. Apa saja syaratnya? Ini lebih sederhana lagi karena yang dibutuhkan cuma ijazahnya, transkripnya, SKKP terakhirnya, SKP barunya, dan SKP lamanya. Dokumen pendukung lainnya ini misal jenengan punya SKPMK penyelesaian masa kerja itu maka bisa dimasukkan. Kalau tidak punya ya tidak perlu dimasukkan, tidak apa-apa. Syarat mandatorinya itu hanya ijazah, transkripnya, SKKP terakhir, SKP baru, dan SKP lama. Ini untuk yang pelaksana. Kita lanjut ke struktural. Nah, struktural juga hampir sama sebenarnya, yaitu sama seperti pelaksana, ijazah, transkrip, SKKP terakhir, SKP barunya, SKP lama, dan SK jabatan strukturalnya. Jadi dulu misal jenengan dari jabatan pelaksana dinaikkan pangkatnya menjadi kepala urusan tata usaha di suatu sekolah, maka ini juga dilampirkan. Jadi ini wajib dilampirkan. Kemudian ada jenis KP lagi yang namanya penyesuaian ijazah. Nah, ini unik. Misal sebelumnya Bapak Ibu itu dari golongan A2C misalnya, kemudian sekolah S1 sudah ijazahnya sudah turun, Bapak Ibu mau melakukan penyesuaian ijazah, jadi gelarnya itu juga mau dicantumkan. Itu sama, mandatorinya sama, ijazah, transkrip, SKKP terakhir, SKP barunya, SKP 1 tahun terakhir, SKP lama itu SKP 2 tahun terakhir, izin belajarnya, izin belajar S1 nya karena yang mau dinilaikan itu adalah S1 nya, kemudian STL UPKP. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti STL UPKP di UPKP dulu untuk ujian penilaian kenaikan pangkatnya. Kemudian uraian tugas. Uraian tugas ini dari eselon 2. Jadi yang menandatangani uraian tugas ini itu adalah eselon 2 nya untuk salah satu syarat kenaikan pangkatnya. Nah, ini mintanya di mana uraian tugas itu Bapak Ibu silakan minta ke bagian kepegawaiannya masing-masing. Masih ada eselon 3 nanti akan dibuat permohonan ke eselon 2 nya untuk dibuatkan uraian tugas. Nah, kemudian dari semua jenis KP ini kira-kira berapa tahun? Nah, kalau dulu di jabatan fungsional ini tuh kita bisa naik paling cepat 3 tahun karena kita bisa punya nilai 150% dari penilaian tiap tahunnya. Tapi sekarang karena sudah peraturan yang baru, jadi hanya bisa paling cepat itu hanya bisa 4 tahun. Kalau reguler ini pasti 4 tahun, struktural juga pasti 4 tahun. Nah, kalau PI ini bisa kapan saja. Misal jenengan tahun kemarin habis kenaikan pangkat pelaksana di tahun 2022, ternyata di tahun 2023 ijazahnya jenengan sudah turun. Nah, itu bisa diikutkan di KP penyesuaian ijazahnya.
Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan, misal untuk perpindahan jenjang jabatan itu bagaimana. Misal ini contoh, 3A itu adalah ahli pertama, 3B itu adalah ahli pertama, ketiga C itu akan menjadi ahli muda. Jadi ketiga B, ketiga C itu nanti membutuhkan SK jabatan, SK naik jabatannya atau SK jenjangnya. Jadi misal ini adalah guru ahli pertama ke guru ahli muda. Sama nanti ketika ke 3D, ke 3A itu yang dibutuhkan juga sama, SK jenjangnya atau SK jabatannya, SK naik jabatannya dari guru ahli muda ke guru ahli madya. Pengusulannya gimana untuk SK jenjangnya itu nanti bisa melalui keurusan kepegawaiannya masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat mulai dari ijazah, transkripnya juga sudah ada, scannya maksudnya nggih, kemudian SKKP terakhirnya, SKP barunya sudah buat, SKP lamanya, SKP baru maksudnya SKP 1 tahun terakhirnya sudah buat, SKP lamanya, SKP 2 tahun terakhirnya juga sudah dibuat. Itu silakan bisa mengajukan kenaikan pangkat. Jadi supaya paknya juga nggak kadaluarsa, karena pak juga ada masanya ya. Jadi silakan diajukan supaya bisa cepat diproses, bisa naik pangkatnya, nanti gajinya juga bisa naik. Apalagi kalau misalnya dari 3B ke 3C itu kan perubahan jenjang, tunjangannya juga bisa naik, tunjangan jabatan fungsionalnya juga bisa naik, grade-nya juga bisa naik. Jadi tukinnya bisa naik, tunjangan jabatan fungsionalnya bisa naik, gajinya juga bisa naik. Jadi eman sekali kalau misalnya sudah memenuhi syarat tapi tidak mengajukan kenaikan pangkat. Tapi mungkin masih ada Bapak Ibu yang bingung ya, kita mau ngurusnya kemana Pak? Bisa diurus dari kantornya masing-masing ya. Jadi memang tiap instansi punya ketentuan masing-masing. Jadi ada yang sudah online pakai aplikasi seperti yang di sini, atau mungkin ada yang masih offline. Itu silakan diurus dari kantornya masing-masing, mulai dari misalnya di sekolah atau di madrasah, monggo silakan ke bagian tata usahanya dulu, mungkin minta stempel dan yang lain-lain. Nanti akan diberi petunjuk untuk ke urusan kepegawaiannya yang ada di kabupatennya. Kalau yang di sekolah itu ada BKD-nya ya, jadi silakan ke BKD-nya. Kalau yang di Kemenak, di madrasah itu silakan di urusan kepegawaiannya masing-masing. Apa saja yang perlu dibawa, jika bingung bisa ditanyakan ke bagian kepegawaiannya. Cuman di sini tadi sudah kita jelaskan secara lengkap. Mandatorinya sebenarnya tidak banyak, hanya ijazah, transkrip, pak barunya dan pak lamanya, SKKP terakhirnya, kemudian SKP 2 tahun terakhir. Jadi misal sekarang tahun 2023 berarti SKP 2021 dan SKP 2022-nya. Sardik ini opsional bagi guru, SK jabatan fungsional ini juga opsional bagi yang naik jenjang dari 3B ke 3C atau dari 3D ke 4A. Kemudian juga pastikan semua dokumen itu di-scan dengan posisi yang bagus ya. Posisi yang bagus bisa dibaca, bisa terbaca, bisa terbuka dengan baik. Jadi jangan sampai ketika mau KP dokumen sudah ada, scan-nya yang kurang bagus. Artinya apa? Nanti tim verifikator akan kesusahan. Ketika tim verifikator kesusahan, bisa-bisa usulan KP dengan BTL atau batal. Nah, ketika batal apa? Itu harus direvisi. Kalau misalnya waktu KP-nya itu masih nutut, artinya BKN masih membuka pintu lagi untuk KP, tidak apa-apa, bisa direvisi dan bisa diusulkan kembali untuk approval ulang. Tapi ketika waktunya sudah tidak ada, ya mungkin jenengan akan TMS, tidak memenuhi syarat dan akan ikut KP di periode berikutnya. Nah, itu eman, karena misal dari KP itu ada 2 periode, April ataupun Oktober. Ketika jenengan gagal di April, bisa ikut di Oktober. Ketika jenengan gagal di Oktober tahun ini, bisa ikut di April tahun depan. Cuman kalau gagalnya karena BTL berkasnya kurang lengkap, rasanya eman sekali. Jadi
dipastikan scan-nya sudah bagus, semua halamannya terscan dan bisa terbaca, dan nanti bisa diajukan ke bagian kepegawaiannya jika itu memang melalui aplikasi, atau kalau memang masih manual silakan bawa semua berkasnya ke bagian kepegawaiannya, ke bagian BKD-nya, dan pastikan semuanya sudah terfotokopi dengan bagus dan dilegalisir. Kemudian juga ketika mau mengajukan KP jangan mendadak, karena ini banyak juga yang mengajukan KP mendadak. Ketika mendadak ya pasti bagian kepegawaiannya atau bagian di PKD-nya akan bingung, ngurusnya belum yang koreksi ini itu, karena mereka juga pengajuan ke BKI-nya juga via aplikasi. Jadi jangan mendadak. Dan bila mungkin ketika diproses KP-nya jenengan ada BTL, jenengan dihubungi itu monggo disesuaikan, monggo dipenuhi apa yang BTL, dan itu harus langsung ya, jangan ditunda-tunda, karena ketika ditunda-tunda ya nanti bisa-bisa usulan KP jenengan itu tidak memenuhi syarat, bukan BTL lagi.